Amin. Terima kasih, Lloyd. Kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Yusuf Tanah. Jangan lupa perkenalkan diri dan keluarga. Kami persilakan, Pastor. Baik, Shalom. Salam. Selamat malam. Kita puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kemurahan Tuhan dalam kehidupan masing-masing kita. Hingga malam hari ini, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita boleh berjumpa, walaupun kita hanya melalui aplikasi Zoom ini. Ya. Baik, apakah suara saya kedengaran di sana? Amin. Ya. Amin. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, secara pribadi saya berterima kasih untuk hamba Tuhan, Bapak Simon Rangkir yang sudah menghubungi kami
beberapa minggu yang lalu untuk boleh menyempatkan waktu membawakan renungan singkat ya, ataupun kesaksian pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Saya tidak pernah nyangka kalau saya akan berbicara di Amerika saat ini. Terima kasih banyak. Saya percaya bahwa Tuhan mengatur segala waktu bagi kita. Ketika saya berbicara dengan hamba Tuhan Bapak Simorangkir, saya sudah katakan, kalau mau berbicara pakai bahasa Inggris, saya angkat tangan. Saya tidak bisa berbicara dengan bahasa Inggris. Tapi beliau katakan bahwa tidak masalah pendeta, karena kita juga dapat berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Terima kasih banyak. Baik, saya juga minta maaf karena saya tidak bisa share screen di sini, karena laptop saya bermasalah. Ya. Laptop saya bermasalah sehingga saya tidak bisa menggunakannya, tapi saya berharap ini tidak mengurangi keinginan kita untuk mempelajari akan firman Tuhan, dan biarlah kesaksian yang akan kita dengarkan bersama-sama boleh menjadi kekuatan ya dalam kehidupan kita, dalam menjalani setiap kehidupan kita. Dan sebelum itu, saya ingin untuk kita boleh bersatu kembali, kita boleh bersama-sama berdoa kembali. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkaulah Allah yang adalah sumber kehidupan kami. Amin. Engkaulah yang mengatur segala waktu bagi masing-masing kami untuk bersekutu, bersama-sama memuji Tuhan, dan mendengar Engkau berbicara bagi masing-masing kami. Terima kasih Bapak, karena Engkau mengasihi masing-masing kami. Saat ini Tuhan, kami memohon Engkau hadir bersama dengan kami dimanapun kami berada. Kuasa Roh Kudus menguasai masing-masing kami, sehingga setiap firman Tuhan, kesaksian, pengalaman hidup yang Tuhan sudah berikan bagi hamba-Mu, bila mana hamba akan menyaksikannya kepada umat-umat Tuhan, maka ini akan membawa kekuatan bagi setiap umat Tuhan yang mendengar, dan nama Tuhan boleh dapat dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan, ampuni kami dari segala dosa kami, karena kami persembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dicintai, yang diberkati Tuhan, saya Pendeta Muda Yusuf Tana. Saya memiliki seorang istri dan saya juga memiliki seorang anak. Dan puji Tuhan, saat ini Tuhan mempercayakan kami untuk melayani umat-umat Tuhan yang berkebutuhan khusus, disabilitas. Saya melayani dari tahun 2016, saat itu saya melayani di salah satu sekolah sahabat, ini Pondok Berkat, dan ini juga adalah perkumpulan para disabilitas, kebanyakan yang berada di sana adalah tunanetra. Lalu di tahun 2019, Tuhan percayakan untuk memegang dua-duanya ya, Pondok Berkat dan juga Bethesda Penca. Ini dua-duanya adalah gereja atau perkumpulan-perkumpulan umat-umat Tuhan yang berkebutuhan khusus. Hingga saat ini saya masih melayani di Bethesda Penca, hanya khusus untuk Bethesda Penca. Dan puji Tuhan, Tuhan menuntun kehidupan kami dalam pelayanan ini, sehingga umat-umat Tuhan yang kita layani terberkati dengan setiap pelayanan yang kita lakukan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, malam ini saya ingin untuk kita merenungkan kebaikan Tuhan ya, di dalam kehidupan kita. Dan saya beri judul daripada pelajaran kita, khotbah atau renungan pada malam hari ini, ya, seperti yang sudah diposting oleh Bapak Simorangkir. Judulnya adalah segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi banyak orang, manusia ya adalah satu-satunya yang dapat menentukan masa depannya, langkah hidupnya sendiri. Dan saudara tahu, bagi banyak orang segala sesuatu itu adalah murni ya, rasionalisme. Dan kehidupan merupakan sebuah kehidupan yang nyata yang dapat mereka jalani dengan kehendak mereka sendiri. Ya. Kebanyakan orang berpikir seperti itu. Ya. Dan saudaraku, ada satu ayat
yang saya ingin untuk kita baca. Saya berharap bila mana Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki Alkitab, kita boleh dapat baca sama-sama dalam Ayub pasal 23. Ayub pasal 23 ayat 13. Firman Tuhan katakan, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya, dilaksanakannya juga. Saudaraku, dikatakan bahwa kita boleh apa? Boleh memiliki keinginan. Kita boleh memilih jalan kehidupan kita. Tetapi ingat, Tuhan merencanakan kehidupan saudara dan saya. Lalu ada beberapa ayat berturut-turut yang saya ingin untuk kita baca bersama-sama pada malam hari ini. Yang pertama dalam Amsal. Amsal pasal 21 ayat yang kedua. Bila mana Bapak Ibu Saudara sekalian punya Alkitab, saya ingin untuk Bapak Ibu juga boleh ikut membaca. Dikatakan, Salomo katakan, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Menurut pandangannya sendiri. Tetapi dikatakan, Tuhanlah yang menguji hati. Lalu, Salomo juga katakan, dalam Amsal 16 ayat 1, dikatakan manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati. Tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Jawaban lidah berasal dari Tuhan. Lalu kita akan baca lagi. Masih tetap di 16 ayat 2. Amsal pasal 16 ayat 2. Firman Tuhan katakan, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ini Salomo, Raja Salomo mengulangi kalimat ini 2 kali. Lalu dikatakan juga dalam Amsal pasal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, terkadang banyak jalan yang terbuka di hadapan kita. Banyak pertanyaan ataupun pertimbangan yang mungkin saudara dan saya miliki. Tetapi apa yang firman Allah katakan kepada kita? Firman Tuhan katakan bahwa sekalipun ada banyak pertanyaan, Dia tahu bagaimana memimpin saudara dan saya di dalam segala perjalanan kehidupan kita. Saudaraku, 5 ayat yang tadi kita baca. Yang tadi kita baca, ini ditulis oleh Salomo tadi. Kita melihat bahwa meskipun manusia memiliki berbagai macam rancangan dan pemikiran yang seakan-akan benar di matanya. Namun saudaraku, pada akhirnya kehendak Tuhan yang akan yang akan terlaksana. Allah yang menentukan langkah hidup kita dan Dialah yang menguji hati kita. Saudaraku, saya mau menyaksikan bagaimana tuntunan Tuhan berlaku dalam kehidupan saya hingga saya menjadi seorang pelayan Tuhan saat ini. Saudaraku, ini cerita yang agak panjang. Tetapi ini adalah pengalaman hidup yang perlu saya saksikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bagaimana Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan saya. Saya dari awal, dari sejak kecil saya bukanlah orang Advent. Saya baru menerima kebenaran di tahun 2006. Ketika tahun 2006 saya menyelesaikan pendidikan saya di tingkat SMA. Lalu saya pulang ke daerah saya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau di daerah saya bukan sombong, tetapi keluarga kami sangat terkenal di sana. Keluarga yang memiliki banyak sekali hewan. Itu sapi sangat banyak. Itu karena daerahnya luas, kita hanya lepaskan saja sapinya di hutan, itu sehingga sapi kita sangat banyak. Babi berkandang-kandang,
Bahkan sebagian jadi liar di hutan karena tidak terkontrol. Lalu kambing juga berkandang-kandang. Itu sebabnya keluarga saya, orang tua saya menginginkan agar saya bisa sekolah dengan baik. Bapak saya mati-matian, saya harus menjadi seorang dokter. Sehingga bapak saya memfasilitasi segala keperluan saya saat saya mengambil pendidikan tingkat SMA. Lalu ketika saya pulang ke daerah saya, ke kampung saya, ya, saya berasal dari Soe dan daerah tinggal saya itu di Kecamatan Kolbano di pantai selatan bagian Soe. Ketika saya pulang, saya datanglah kebetulan di daerah sana, di kampung saya, ada om saya tinggal di sebuah tempat ke Kabupaten Port Olin saat ini. Oh Bibi ya di sana. Saya pulang ke sana, ketika saya sampai di kampung, saya dengar bahwa om saya sedang dalam keadaan sakit. Jadi saya mengambil keputusan untuk pergi ke rumah om saya, ya, melakukan kunjungan ke om saya. Lalu ketika saya tiba di sana, ada seorang hamba Tuhan di sana. Dia adalah pendeta Petrus Nati. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar nama ini. Bapak Petrus Nati. Seorang pendeta yang tua, yang sangat berdedikasi dalam pelayanan. Ternyata dikatakan bahwa pendeta ini di daerah sana, ketika dia mendengar bahwa ada seseorang yang sakit di sana, maka dia akan datang untuk apa? Melawat. Dia akan datang untuk mendoakan. Walaupun gereja Advent di OB di sana kecil, ya, dan mayoritas di sana bukan Advent. Ya. Tetapi pendeta ini sangat setia. Setiap orang yang sakit dia akan datang kunjungi, dia akan doakan. Lalu ketika saat saya berada di sana, saya ketemu dengan pendeta ini, pendeta Nati ini. Lalu singkat cerita, ya, dia berdoa. Saya memperhatikan setiap firman Tuhan yang dia sampaikan, sepertinya sangat menyentuh hati. Lalu ada juga kata-kata yang dikeluarkan. Secara khusus kita membahas, dia menanyakan saya apakah saya merokok, apakah saya minum minuman alkohol. Saya katakan, oh itu selalu kita lakukan itu ya, karena kebiasaan di daerah saya ya kita harus minum, ya. Kita harus merokok, itu kebiasaan yang sering kita lakukan di sana. Pendeta ini katakan bahwa itu tidak bagus, itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Saya bilang, oh itu sudah ajaran yang nggak benar, itu sudah ajaran sesat. Apalagi dia katakan bahwa babi tidak boleh dimakan. Wah, saya kaget sekali saudara, karena kita tidak pernah mendengar ajaran yang katakan bahwa babi itu tidak boleh dimakan. Dan ini kita sangat menentang karena apa? Kita punya babi ini berkandang-kandang banyak banget. Ya. Tetapi saudaraku tahu, ketika saya mendengar kebenaran itu, saya sangat tersentuh. Ya, saya sangat tersentuh. Dan pendeta ini katakan kepada saya, kalau kamu mau, nanti hari Sabat, datang ke gereja kita. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, jarak dari daerah saya berada di satu desa Oleu, dan kalau dari desa Oleu ke desa Obibi itu sekitar 30-an kilometer. Dan ini tidak bisa kita menggunakan, Anda ada jalan menggunakan sepeda motor ataupun mobil. Kita harus jalan kaki, masuk melalui hutan. Tapi saudara tahu, oleh karena firman Tuhan sudah menyentuh hati saya, setiap pagi, setiap hari Sabat, saya akan pergi, saya mulai pergi itu dari jam 4 subuh. Saya menggunakan obor pagi-pagi, saya akan datang ke gereja. Saya membohongi keluarga saya membohongi bapak mama saya. Saya bilang saya mau pergi ke rumah om, saya mau lihat om karena om sedang sakit. Jadi saudaraku, saya belajar dari tahun 2016 ketika saya tamat. Saya belajar terus, saya mengikuti apa yang disampaikan oleh pendeta Nati ini. Dan di tahun 2016 akhir, saya memutuskan untuk saya dibaptis. Dan saudara tahu, ketika saya menerima baptisan, dan saya pulang ke rumah, saya menerima
masalah yang sangat berat. Bapak saya yang terkenal di gereja, yang sangat fanatik itu, mengatakan bahwa saya sudah tidak kenal kamu lagi. Kamu membuat saya malu, kata Bapak. Kamu membuat saya malu. Kamu mengikuti ajaran yang sesat, yang tidak benar. Saya sudah memiliki rencana untuk kehidupan kamu. Kamu akan jadi apa, katanya. Udah keluarkan semua barang kamu. Pergi. Hanya mama saya yang menangis. Mama saya yang menangis. Saya tidak tahu mau kemana. Akhirnya saya memang mengambil keputusan kembali ke Pendeta Nati. Tinggal di rumah Pendeta Nati. Saya katakan kepada pendeta, tolong carikan saya tempat. Kalau tidak, saya akan kembali murtad. Akhirnya Pendeta Nati, saya tinggal beberapa hari di rumahnya. Lalu Pendeta Nati kebetulan memiliki anaknya Pendeta Ahimas Nati di Kupang. Setelah kurang lebih 1 minggu, saya diantarkan ke Kupang, tinggallah dengan Pendeta Nati di Kupang. Hingga awal tahun 2007, kebetulan saat itu ada acara Kampore di Bandung, di Ciwidey. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar atau pernah berkunjung ke Ciwidey. Diadakanlah satu camping di sana. Dan saudara tahu, saya mengambil keputusan untuk mengikuti para pemuda yang datang ke Bandung. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian tahu, ketika saya dari Kupang ke Bandung, saya sampai di Bandung, saya hanya membawa uang 13.000. Hanya 13.000 di saku celana. Jika sampai di Bandung, saya tidak tahu mau tinggal di mana. Setelah Kampore, teman-teman bilang kita pulang ke Kupang. Saya katakan bahwa saya tidak mau pulang, karena saya tidak tahu mau tinggal di mana kalau saya sampai di Kupang. Dan kebetulan saya puji Tuhan, oleh karena ada seorang hamba Tuhan di Bandung yang mau menampung saya. Saya tinggallah di Bandung. Dari tahun 2017, 18, 19, 2007, 2008, 2009, 2010, saya tinggal di rumah hamba Tuhan ini. Sambil saya bekerja di salah satu konter di sana. Saya juga menjadi kostor di jemaat Cihamplas Bandung, di Rumah Sakit Advent Bandung. Ada satu gereja di sana, saya menjadi kostor di sana. Dan saudara tahu, saya memiliki satu cita-cita. Saya tidak mau jadi pendeta, saudaraku. Karena berbicara saja saya tidak bisa. Berbicara di depan saja kaki saya gemetar. Saya tidak bisa berbicara. Sehingga saya tidak mau jadi pendeta. Dan saya mulai dari tahun 2007, 2008, 2009, saya kan bekerja di konter. Saya juga bekerja jadi koster di sana. Jadi uang yang saya dapat saya tampung. Saya tabung, dan rencananya adalah saya mau memenuhi keinginan dari bapak saya. Saya mau mengambil, walaupun bukan dokter, saya mau mengambil perawat. Tetapi saudara tahu, dari tahun 2007, 2008, 2009, 2010, uang yang saya tabung tidak tahu kemana saja. Sehingga saya berpikir, apakah ini bukan rencana Tuhan? Apakah ini hanya rencana saya? Akhirnya saudara tahu apa yang saya lakukan. Saya memutuskan untuk mencari Tuhan. Saya di Bandung, saya tinggal di rumah pendeta. Pendeta ini kebetulan di sana tinggal di gereja, karena di gereja itu ada rumah pastori, tinggal di gereja. Jadi saya memutuskan untuk dalam satu minggu, setiap jam 12 malam, saya harus masuk ke dalam gereja, bertelut di depan mimbar gereja, dan saya berdoa. Dan saudara tahu, saya merinding, saudaraku, pada saat ini. Ketika malam keempat, setiap malam jam 12 saya sudah men-setnya di alarm,
Setiap jam 12 malam saya akan masuk ke dalam gereja. Saya bertelut di depan gereja dan saya akan berdoa. Saya minta Tuhan untuk apa? Memberikan kepada saya apa yang diinginkan dalam kehidupan saya. Lalu pada malam yang keempat, belum 7 malam, saya mendapatkan satu mimpi. Dan saudara tahu mimpi ini, saya melihat pendeta yang membaptis saya. Pendeta Nati. Menyodorkan sebuah obor. Nah, obor ini apa namanya? Dari daun kelapa yang dibakar. Dan saya lihat obor ini nyalanya sangat bagus. Dia menyodorkan kepada saya dan dia katakan, jemputlah keluargamu dengan obor ini. Saya berpikir, saudaraku, sepanjang malam itu saya tidak bisa, ketika saya terbangun, saya tidak bisa tidur. Saya memikirkan apa rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Saya terus berdoa. Dan saudara tahu, kedua kali saya juga bermimpi, mimpi yang sama. Saya bermimpi pendeta ini memberikan saya obor dan dia menyatakan kepada saya, pergi dan jemput keluargamu untuk datang. Dan saudara tahu, setelah mimpi ini berakhir, setelah 1 minggu saya bergumul dengan Tuhan, saya mengambil keputusan. Saya katakan bahwa Tuhan, saya tidak bisa berbicara. Saya juga tidak ada biaya. Bagaimana supaya saya bisa melanjutkan pendidikan saya kalau di UNAI? Karena kalau di UNAI, biayanya sangat mahal. Sangat mahal. Siapa yang membiayai saya? Akhirnya saya kembali berdoa kepada Tuhan. Saya minta, kalau memang Tuhan benar, Tuhan mau menggunakan saya sebagai alat Tuhan, tunjukkan saya cara yang lain. Saya berdoa, dan pagi hari, saya ingat benar hari itu adalah hari Minggu. Saya pergi mengambil keputusan untuk pergi ke UNAI, Universitas Advent Indonesia. Ketika saya sampai di UNAI, saya masuk lagi ke gereja. Saya berdoa di dalam gereja. Saya minta Tuhan agar memang kalau benar-benar Tuhan berkeinginan untuk saya menjadi seorang hamba Tuhan, Tuhan buka jalan. Memberikan kepada saya orang yang saya bisa ketemu. Lalu saudara tahu, ketika saya keluar dari gereja, saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Ini adalah seorang ibu pendeta. Dan ibu pendeta ini adalah ibu pendeta Huta Barat. Saya saat itu saya belum tahu kalau beliau ini adalah istri daripada rektor Pak Pendeta Huta Barat. Ketika saya keluar dari gereja, ibu pendeta ini senyum kepada saya. Dia katakan kepada saya, kamu dari mana? Saya bilang, saya dari NTT. Apakah kamu mau kerja? Katanya seperti itu. Pas sekali saya bilang, saya membutuhkan pekerjaan. Lalu saudara tahu, Ibu Huta Barat ini katakan, besok kamu boleh datang untuk kerja. Kerja di mana? Kerja di perpustakaan. Saudaraku, saya sangat bersuka cita. Saya sangat gembira. Oleh karena Tuhan menuntun kehidupan saya. Dan saya boleh bekerja di perpustakaan Universitas Advent Indonesia. Dari tahun 2010. Dan 2011, saya boleh mengikuti pendidikan dengan mengambil jurusan Fakultas Filsafat. Dan saudara tahu, walaupun saya tidak memiliki sponsor dari siapapun, hanya dari pekerjaan pelayanan saya berada di perpustakaan dan juga kostor di Jemaat Cihamplas. Tetapi Tuhan mencukupi segala kebutuhan saya. Tuhan mencukupi segala keperluan saya di waktu saya di kampus. Walaupun saya terlambat, saya seharusnya tamat tahun 2015. Tetapi Tuhan memiliki kehendak yang berbeda. Saya tamat tahun 2016. Dan tidak cukup sampai di situ, saudaraku, pergumulan saya. Ketika saya tamat di tahun 2016, saya sudah memberikan lamaran ke beberapa tempat. Tetapi saya tidak diterima. Tidak ada panggilan. Hingga saya mengambil keputusan, nggak usah lah. Mungkin itu bukan rencana Tuhan. Sehingga saya bekerja
mengikuti kerja rumah di sana, ada kontraktor di sana. Dan saya sudah hampir stres di sana oleh karena pekerjaan yang begitu berat. Ya, kita harus saya menggali safety tank di sana, memikul besi di sana. Saya berdoa kepada Tuhan, kembali berdoa kepada Tuhan. Tuhan tunjukkan kepada saya, apakah saya memang benar ini di jalan yang Tuhan izinkan untuk saya lalui. Kebetulan saudaraku, pada saat itu kontraktor kami mendapatkan sebuah pekerjaan yang lain. Kami harus untuk membangun sebuah dermaga, ya, membangun sebuah dermaga di Jawa Tengah. Dan kontraktor ini menawarkan saya untuk menjadi menjadi asistennya di sana dengan gaji yang cukup besar. Sehingga saya sudah mengambil keputusan, oh ini seperti ini jalan yang benar. Ini sepertinya bisa saya mendapatkan uang yang banyak sehingga orang tua saya akan kembali bangga terhadap saya. Saya sudah mengambil keputusan untuk mengikuti kontraktor ini. Tetapi saudara tahu, 2 hari sebelum kami akan berangkat ke Jawa Tengah untuk mengerjakan dermaga di sana, saya mendapatkan panggilan. Saya mendapatkan panggilan untuk melayani Tuhan. Dan mendapatkan, saudara tahu, di tempat ini, di DKI Jakarta. Yang tidak banyak orang yang mendapatkannya. Tidak banyak orang yang bisa bekerja di DKI Jakarta sini. Tetapi Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kami, kehidupan saya. Tuhan mau untuk memakai saya. Dan bukan hanya saya percaya bahwa Tuhan juga ingin untuk menggunakan saudara sekalian. Tetapi ingat, apapun yang kita lakukan, harus kita serahkan kepada Tuhan. Apapun keinginan kita harus serahkan kepada Tuhan. Oleh karena bila mana bukan Tuhan yang berkehendak, bila mana kita mau mengikuti kehendak hati kita, maka kita tidak akan apa? Kita tidak akan merasakan kesuksesan. Kita tidak akan merasakan kedamaian di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Saya ingin untuk kembali membaca satu kutipan, satu firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia. Dalam Yeremia pasal 10 ayat 23. Mari kita baca saudaraku ayat ini, sangat bagus. Nabi Yeremia katakan, aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Sangat luar biasa saudaraku. Manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkah hidupnya. Kita boleh memiliki keinginan, kita boleh berencana, tetapi ingat, kita harus serahkan setiap rencana kita kepada Tuhan. Oleh karena Tuhanlah yang mengetahui yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara berpikir, mengapa terjadi seperti ini? Dan bukan seperti itu. Mungkin kita berpikir menyalahkan diri kita. Kita mungkin merasa bahwa kita tidak melakukan yang terbaik tentang suatu hal. Tetapi saudaraku, saya mau katakan bahwa kita tidak boleh berpikir seperti ini. Kenapa? Oleh karena sang kapten itu. Ketika kita sudah mengerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka Tuhan sang kapten itu akan mengendalikan kehidupan kita. Dia yang kepadanya kita telah apa? Mempercayakan hidup kita. Dia memiliki perkataan dan kehendak. Dia memiliki kuasa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Amsal, oleh Salomo dalam Amsal 24 ayat yang ke-12. Katakan, kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya?
Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari serahkan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan rencana kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang apa? Tuhan yang bertindak di dalam kehidupan kita. Tuhan menjaga kita dan menguji hati kita. Kita mungkin saja tidak tahu tentang sesuatu, ya, tetapi Dia mengetahuinya. Allah mengetahui segala sesuatu, ya, yang mungkin telah menyedihkan hati kita, mungkin telah menyakiti hati kita. Tuhan tahu. Di dalam segala pelayanan hati kita, Tuhan tahu sampai yang terdalam. Ia memilih kita untuk menjadi yang terbaik. Setiap rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Saudaraku, saya melayani umat-umat Tuhan, penyandang disabilitas. Itu bukan hal yang gampang. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di Amerika, mungkin saya pernah bercerita dengan hamba Tuhan Bapak Simorangkir, bahwa di sana juga dia melayani orang-orang yang disabilitas. Ini tidak gampang, saudaraku. Membutuhkan pengorbanan, membutuhkan kesabaran. Tetapi percaya bahwa Tuhan yang kita layani. Setiap pelayanan yang kita lakukan, firman Tuhan katakan, biarlah kita lakukan itu untuk apa? Untuk Tuhan, ya, bukan untuk apa? Bukan untuk manusia. Jadi biarlah di dalam segala pelayanan kita percaya bahwa Tuhan yang mengizinkan kita untuk melakukan pelayanan ini, pekerjaan itu, maka biarlah kita lakukan itu. Dengan apa? Dengan segenap hati kita. Ya. Seperti untuk melayani siapa? Melayani Tuhan, ya, bukan melayani manusia. Mazmur 37 ayat 3-7. Firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang apa? Lakukan yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah kepada siapa? Bergembiralah kepada Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Daud sangat mengetahui hal ini. Itu sebabnya dia menuliskannya kepada umat-umat Tuhan, bangsa Israel, dan termasuk saudara dan saya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Andalkanlah Tuhan di dalam segala kehidupanmu. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan Dia akan apa? Dia akan bertindak. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Nantikanlah Dia. Sebagaimana yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 28, saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian sering membaca, sering mendengar ayat ini. Sangat bagus ayat ini, saudaraku. Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang apa? Yang mengasihi Dia. Dalam segala sesuatu, saudaraku, bukan hanya dalam beberapa hal, tetapi dikatakan dalam segala sesuatu. Baik sesuatu yang kita anggap baik, juga sesuatu yang mungkin kita anggap tidak baik, sesuatu yang kita anggap tidak baik, sesuatu yang kita anggap menyedihkan. Allah katakan, Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Dengan tujuan
untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya akan mengakhiri renungan firman Tuhan dan kesaksian pada saat ini dengan satu ayat dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Saya berharap firman ini akan kita ingat dalam kehidupan kita. Setiap hari, di dalam pelayanan kita, di dalam segala aktivitas kita, kita boleh ingat firman Tuhan ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Andalkanlah Tuhan dalam kehidupanmu. Percayakanlah Tuhan di dalam kehidupanmu. Jadikanlah Dia sebagai nahkoda di dalam kehidupanmu. Maka saudara dan saya akan tiba di dalam kesuksesan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Bahkan kita akan tiba di kerajaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita akan berjumpa di sana dengan sukacita. Dan nama Tuhan akan tetap dimuliakan selama-lamanya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Dalam nama Yesus, saya bawakan kesaksian dan firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Amin. Praise the Lord. Thank you, Pastor. Amin. Terima kasih Pendeta atas firman-Nya yang begitu baik bagi kita, menjadikan kita satu pelajaran untuk bagaimana tetap bergantung pada Tuhan dalam hal apapun. Rancanganku bukanlah rancanganmu, walaupun kita sudah memilih ini, tapi kalau sudah Tuhan tentukan ini, tetap itu akan pada jalan Tuhan yang sebenarnya. Terima kasih atas firman-Nya. Baiklah, sebuah doa lagu tutup akan dibawa, saya enggak lihat Lloyd, siapa namanya? Simpson sini. Kalau Simpson ada. Ada. Tapi kalau tidak, tolong Lloyd. Ada Simpson. Ada Simpson? Ya. Oke, dipersilakan. Bang Simpson. Nyanyi kah? Oh Iya, iya, iya. kan Simpson. Bukan menangis. Sometimes pakai nama lain, jadi enggak lihat-lihat enggak ada. Dipersilakan. Ya. Dipersilakan nyanyi lagu spesial. Bisa kedengaran? Kedengaran sekali. Oke, sorry. Ini kita lagi. Terima kasih Pendeta. Kesaksian luar biasa. Dalam dunia banyak amat pencobaan kita, kekuatan kita tak dapat mengalahkan dosa, tetapi pada Allah adalah kuasa. Bangunlah hai orang saleh, pakai kau percaya. Percaya yang menang, percaya yang menang. Ajaiblah percaya yang arahkan dunia. Orang saleh umat Tuhan dulu dari kita, pegang teguh pengharapan pancaran percaya. Meski tajam pada setan mau membunuh kita, dapat kita lawan setan. Asal percaya, percaya yang menang, percaya yang menang. Ajaiblah percaya yang arahkan dunia. Semua orang yang menang dapat jubah putih, namanya selalu di depan Al-Masih yang suci. Nyalakanlah percayamu dan beranikan hati, haraplah pada Al-Masih.
yang patut dipuji. Percaya yang menang, percaya yang menang. Ajaiblah percaya yang arahkan dunia. Percaya yang menang, percaya yang menang. Ajaiblah percaya yang arahkan dunia. Amin. Terima kasih Simpson atas lagunya. Baiklah, doa tutup akan dibawakan oleh pendeta. Kami persilakan pendeta. Baik, mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa kami, Allah yang bersemayam dalam tahta kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu pada malam hari ini, untuk segala kemurahan, kebaikan, kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau pertemukan kami pada malam hari ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, secara khusus untuk setiap pengalaman yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk setiap firman Tuhan yang boleh Engkau berikan menjadi pelajaran bagi masing-masing kami. Kami boleh melihat, kami boleh mendengarkannya pada malam hari ini. Tuhan di sorga, kami berdoa dan memohon. Engkau akan menuntun kehidupan kami setiap hari. Dalam segala aspek kehidupan kami, biarlah Tuhan yang menokodai kami. Sehingga apapun yang kami lakukan akan berkenan kepada Tuhan. Membawa berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Menjadi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, saat ini secara khusus, hamba berdoa untuk umat-umat Tuhan yang berada di Colorado. Yang saat ini sedang bergabung bersama dengan kami pada kebaktian ini. Biarlah Tuhan, Engkau akan mendatangi mereka, mengunjungi mereka dimanapun mereka berada. Engkau akan memberkati masing-masing mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan sukacita, sehingga umat-umat-Mu ini akan tetap bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam segala kehidupan mereka. Bila mana mereka sedang dalam pergumulan, Tuhan, kiranya Engkau akan berikan jalan keluar bagi mereka. Bila mana mereka sedang dalam keadaan sakit, Kau akan memberkati obat-obatan, makanan, serta minuman yang mereka gunakan, agar membawa kesehatan bagi tubuh mereka. Mereka boleh kembali beraktivitas dengan baik. Sukacita menjadi bahagian keluarga, dan nama Tuhan dapat dipermuliakan. Bapa di sorga, kami mau berdoa dan menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Dan akan tambahkan iman, kepercayaan bagi masing-masing kami. Agar kami akan tetap setia kepada Tuhan. Hingga Engkau datang, kami semua dapat diselamatkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bila mana kami akan berpisah, malaikat Tuhan senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada. Pertemukan kami di waktu-waktu yang akan datang kembali dalam keadaan sehat. Nama Tuhan dapat dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau mendengar doa kami. Sempurnakan doa kami, serta ampuni kami dari segala dosa kami. Karena kami persembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin.